Pemirsa, KPU telah resmi menetapkan pasangan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Lalu bagaimana kini nasib rekonsiliasi pasca Pilpres? Telah hadir di studio Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik, dan Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, serta Edi Suparno, Sekjen PAN, yang akan kami hubungi melalui saluran telepon. Sementara kita akan sapa terlebih dahulu Kang Gun-Gun dan juga Pak Hermawi. Selamat datang di studio Metro TV. Selamat pagi. Kita ke Kang Gun-Gun terlebih dahulu. Kang Gun-Gun, ini nampaknya ada yang gagal paham soal rekonsiliasi. Mungkin juga banyak yang gagal karena ada elit politik yang menyatakan kita menolak rekonsiliasi, kita tetap oposisi. Ini sebetulnya bagaimana kita memaknai rekonsiliasi? Iya, memang kata rekonsiliasi itu akhir-akhir ini mengalami distorsi makna menurut saya. Kita harus letakkan dulu secara ajak berdasarkan etimologinya. Kalau kita merujuk ke KBBI, rekonsiliasi itu kan memulihkan hubungan persahabatan, memperbaiki keadaan. Jadi mirip islah ya? Mirip-mirip islah ya. Artinya apa? Ini sebenarnya kata yang memang penting setelah kontestasi elektoral yang menimbulkan polarisasi tajam di antara warga bangsa ini. Jadi begini Kang Ade, kalau kita menempatkan posisi rekonsiliasi harusnya sangat positif dan bisa dilakukan oleh seluruh komponen bangsa ini. Kenapa? Karena Pilpres, Pileg sudah selesai, ya kan? Terutama Pilpres yang memakan energi luar biasa, perhatian, perasaan yang sangat luar biasa. Dan itu merupakan rematch dari 2014 sehingga polarisasinya sebenarnya sudah terteguhkan sejak 2014. Dan apapun yang kemudian menjadi kepentingan masing-masing pihak, kan ada penghormatan atas hukum dan konstitusi. Mekanisme politik sudah selesai, mekanisme hukum sudah selesai, sekarang saatnya kemudian kita kembali merekatkan hubungan. Itu yang disebut dengan rekonsiliasi. Gitu. Jadi rekonsiliasi bukan berarti bergabung dengan partai pendukung pemerintah atau bukan. Berbeda. Berdamai begitu itu ya. Itu dua kata yang punya makna berbeda. Rekonsiliasi memulihkan hubungan, kemudian koalisi itu persoalan bagaimana kerjasama. Artinya memang ada yang gagal paham begitu ya. Tapi Kang Gun-Gun, ada pakar yang mengatakan bahwa saat ini tidak usah dipaksakan untuk rekonsiliasi secara politik maupun secara sosial begitu, karena memang kondisinya sudah terlalu runcing. Anda berpendapat seperti itu juga? Saya agak berbeda ya. Kenapa? Rekonsiliasi itu bukan dipaksakan, tapi diupayakan. Karena apa? Tidak ada sebuah proses itu yang tiba-tiba memang harus secara gradual. Contoh misalnya dimulai dari elit, menciptakan suasana yang kondusif, ya kan? Masing-masing elit itu meyakinkan, memberi pemahaman. Karena apa? Rekonsiliasi butuh 3 syarat nih. Satu namanya respect. Masing-masing pihak harus membangun respect. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan mutual understanding, pemahaman bersama. Yang ketiga itu polanya itu tidak bisa linear, tetapi harus pola resiprokal, pola timbal balik. Jadi rekonsiliasi tidak mungkin bisa dilakukan dan bisa mencapai tujuan kalau itu hanya satu komponen saja. Misalnya kubu 01 saja atau kubu 02 saja. Ini kan tidak ada lagi 01, 02 setelah Pilpres. Artinya di kubu 02 pun kan koalisi sudah bubar, ya kan? Nah sekarang basis pemilih juga harus kembali ke identitas kebangsaannya, yaitu bangsa Indonesia yang satu sebenarnya. Baik, Pak Hermawi, kita juga kemarin menyimak pidato dari Pak Jokowi sebagai presiden terpilih begitu ya. Ini mengajak membangun bersama, membangun negeri bersama. Ini ada yang menganggap bahwa ini adalah pinangan untuk partai-partai di luar koalisi. Ada juga yang menganggap memang ini adalah ajakan untuk rekonsiliasi. Kalau Nasdem sendiri melihatnya seperti apa? Melihat ini apa? Seperti kata Mas Gun-Gun tadi, rekonsiliasi jangan dimaknai secara distortif begitu. Ajakan presiden sama-sama membangun bangsa itu harus diterjemahkan sebagai mari berbagi peran membangun bangsa. Jadi menjadi penyeimbang, menjadi oposisi atau apapun namanya, itu juga membangun bangsa. Tidak kalah terhormat, tidak kalah bermartabatnya dengan yang menjalankan pemerintahan. Jadi ajakan presiden itu sudah jelas. Rekonsiliasi itu sebuah keniscayaan karena kita ini satu bangsa. Setelah konsultasi ya kita harus bersatu lagi, ambil peran masing-masing. Apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa. Jadi kita harus letakkan ajakan itu dalam semangat yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ajakan itu memang bersifat normatif, lalu kemudian secara pragmatis dimaknai sebagai ajakan oleh kepada partai-partai ajakan politik. Membangun bangsa itu, ya saya pikir ya harus yang seperti itu. Banyak peran. Jadi
orang di dalam atau di luar pemerintah tuh sama-sama Tapi kalau ada partai politik yang menilai bahwa itu ajakan kepada kami untuk bergabung, lalu kami bersedia untuk bergabung, nah itu seperti apa? Itu proses selanjutnya ya. Tapi kalau menurut saya kekuatan pemerintah dan penyeimbang ini yang di luar ini harus tetap bisa menjaga irama dinamika, ya kan? Koalisi yang terlalu besar juga menurut saya juga tidak sehat. Jadi biarkan saja secara alami proses ini berjalan terus, semua mengambil peran masing-masing secara positif untuk mencapai apa yang oleh PricewaterhouseCoopers sudah ramalkan. Kita akan menjadi 5 besar. Seberapa dunia. terbuka akhirnya kemudian Nasdem melihat partai-partai kemudian yang memaknai bahwa ini ajakan, ini pinangan? Ini kan tergantung platform, tergantung ideologi, yang tergantung program yang mereka bawa. Waktu kita sama-sama membangun koalisi 01 dan 02 itu kan sudah jelas. Maka pilihan kita juga berbeda. Jadi kalau tiba-tiba sekarang menjadi sama, kok tiba-tiba menjadi sama? Kita juga menjadi bertanya. Jadi kalau menurut saya biar saja berjalan seperti sekarang ini, Yang penting sekarang kita demi bangsa, itu yang penting. Tidak ada 01, tidak ada 02, sekarang 00. Kita semua Pancasila, kita semua NKRI. Mari kita bergerak maju untuk mengisi pembangunan. Kang Gun Gun, kalau ada dua kan, rekonsiliasi sosial, rekonsiliasi politik. Mana yang perlu diupayakan terlebih dahulu, elitnya dulu atau di grassroots dulu? Menurut saya bisa sinergi. Memang elit itu sekarang sudah waktunya untuk kemudian menjadi role model. Karena rekonsiliasi sosial itu kan sifatnya jangka panjang. Jadi bukan temporer pada saat pemilu saja. Dan dimulainya sebenarnya memang rekonsiliasi politik ketika misalnya... Artinya di elit dulu dimulainya ya? Iya. Tapi kalau kemudian Prabowo dan Sandi tidak hadir ketika di KPU, itu maknanya apa secara politik? Iya, ini memang patut disayangkan ya sebenarnya. Kenapa? Kita menginginkan sebenarnya ketika kontestasi selesai ada penghormatan, sekali lagi ada pada proses hukum. Dan itu secara simbolik bisa ditunjukkan juga dengan misalnya kehadiran, kemudian pidato yang lebih rekonsiliatif gitu maksud saya. Contoh misalnya mungkin masih ingat ya Hillary di hotel di New York memberi pidato dan itu kemudian menyelesaikan resistensi pada Donald Trump di jalanan waktu itu. Masih ingat kan waktu itu juga ada bakar-bakaran juga tuh. Tapi kemudian setelah pidato itu kemudian menyelesaikan juga resistensi di masyarakat terhadap Donald Trump. Bukan berarti kemudian menjadi suka Donald Trump, tetapi menghormati koridor hukum gitu. Oke, kalau dari Pak Hermawi sendiri melihat kenapa kemudian dari kubu Pak Prabowo ini kemudian katakanlah tidak memberikan pidato atau ucapan yang rekonsiliatif, atau mungkin karena memang gagal paham bahwa rekonsiliasi berarti harus bergabung, atau gimana menurut Anda? Saya kira ini lebih ke faktor psikologis ya, memang butuh waktu karena pendukung 02 ini juga akan gradasinya macam-macam. Saya kira gradasinya levelnya kan beda-beda, ya kan? Kita lihat saja waktu sidang MK, Pak Prabowo itu sudah pidato, minta tidak usah ikut ke jalan, tidak usah ikut ke MK, nonton saja dari rumah. Ada yang seperti itu, tapi tetap ada yang di jalan. Jadi maksud saya, biarlah ini secara alami, apa yang sudah terjadi sekarang ini sudah sangat kondusif buat kita untuk membangun. Tapi sekali lagi yang saya mau ingatkan, ajakan Pak Jokowi itu sebuah keniscayaan. Negara ini besar, ya, betul. Semua orang bisa berperan. Tadi ada kata gradasi nih Kang Gun. Kalau gradasi nih bukan pengikut tapi dalam parpol gitu ya. Secara gradasi parpol-parpol mana yang kemudian sepertinya agak mulai merapat nih ke kubu Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Membangun komunikasi itu kan memang tidak ada salahnya. Contoh misalnya Partai Demokrat gitu. Pak Ahy kan beberapa kali ketemu dengan Pak Jokowi. Kemudian Bang Zul di PAN kan mulai membangun komunikasi dengan Pak Jokowi. Jadi dari situ udah mulai kelihatan gradasi yang paling udah mulai mencair gitu ya. Mana yang paling keras, mana yang belum kalau mencair. kita lihat pengalaman 2014 kan memang berpotensi ada beberapa partai pindah kongsi. Waktu itu seperti Golkar misalnya dan Partai Amanat Nasional pindah kongsi dari kubu Prabowo Hatta ke Jokowi. Nah, bagi saya ini karena apa? Memang bangunan koalisi kita bukan koalisi permanen.
Koalisi permanen itu basisnya adalah ideologi dan platform. Tetapi kan lebih sekarang ini pada zone of possible agreement, artinya negosiasi dan titik simpul kepentingan bersama yang kemudian bisa diselaraskan. Jadi ada kode-kode lah ya, ada ke arah sana. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah menjadi oposisi. Oposisi yang seperti apa sih idealnya? Mungkin nanti kita akan ulas usai jeda. Oke, baik. Oposisi yang berkualitas itu seperti apa? Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai jeda. Dan setelah bicara soal rekonsiliasi, tentu yang menarik ke depannya adalah bicara soal keseimbangan baru peta politik setelah 2014-2019 begitu ya. Kang Gun Gun, kalau kita lihat tadi juga bicara soal gradasi partai begitu ya. Ini bicara soal rekonsiliasi dan juga kemudian ke depannya. Dari partai PKS, Gerindra, PAN dan juga Demokrat, mana yang kemudian paling mungkin untuk menyeberang, mana yang paling kemudian kuat bertahan di oposisi? Kalau kita letakkan dalam satu garis kontinum, di kutub ekstrim yang rada susah untuk masuk ke koalisinya Pak Jokowi, yang terluar tentu adalah Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Dalam bacaan saya ya, kenapa? Karena basis konstituennya tentu tidak rela untuk bergabung dalam koalisi pemerintah. Kalau artinya kalau PKS bergabung ke koalisi pemerintahan, dia akan kehilangan potensi kehilangan konstituen. Iya, akan berpotensi kehilangan insentif elektoral di masa mendatang. Dan secara ideologis dan platform itu juga agak berbeda. Gitu. Kemudian baru setelah PKS ada Gerindra. Gerindra kan tentu ingin juga mempertahankan posisi politiknya. Ingat sekarang dia dapat insentif elektoral untuk menjadi partai the big three ya dalam perolehan hasil pemilu legislatif. Dan ke depan tentu ingin mempertahankan itu. Dan kalau kita lihat juga dalam Pilpres itu banyak kan program, platform, ide-ide yang sebenarnya juga menjadi antitesis dari pemerintahan Jokowi kan gitu. Kritik Pak Prabowo kan banyak terlontar waktu Pilpres dan itu cukup menurut saya dinamis kritik-kritiknya dan tajam gitu terhadap pemerintahan Jokowi. Tetapi bukan berarti bahwa tidak mungkin Gerindra kemudian apa masuk faktor yang memungkinkan, Kang Gun Gun? Yang paling memungkinkan tentu bagaimanapun proses power sharing itu kan selalu menjadi kepentingan partai-partai kan, terutama misalnya posisi. Ya. Tapi karakter apa yang kemudian bisa masuk? Kalau saya melihat ini masih tentatif ya, belum tentu juga Partai Gerindra masuk ke kubunya Pak Jokowi. Tetapi bahwa seperti saya bilang, kalau kemudian negosiasinya bisa dilakukan dan kemudian power sharing misalnya terjadi di situ, mungkin juga proses peralihan gradasi tadi terjadi misalnya dari ekstrim menjadi ke tengah dan akhirnya kemudian bisa saja. Tetapi saya tidak berharap Partai Gerindra dan PKS itu bergabung. Kenapa? Karena kita bagaimanapun butuh yang disebut dengan kelompok di luar kekuasaan. Meskipun tentu jumlahnya mungkin kalah jauh dari sekarang yang menjadi kubu pembentuk pemerintah atau ruling party, tetapi kritik itu akan menjadi jauh lebih. Jadi gradasi terluar itu PAN dan juga Demokrat begitu ya? Terdalam. Kan terluar PKS, kemudian Gerindra yang paling bisa untuk yang berada di tengah itu kemungkinan PAN dan Partai Demokrat. Oke, kalau Nasdem sendiri nih lebih memilih Gerindra, PAN, Demokrat atau PKS ya, yang pertama, paling untuk saya tidak mau komentari partai, tapi kira-kira begini. Komunikasi, dialog politik sudah terjalin selama ini kan Demokrat sudah berulang-ulang. Bahkan setelah pemilu selesai, Demokrat mengatakan ya kami udah selesai kewajiban kami. PAN juga Pak Jul dan segala macam. Tapi yang penting tadi itu soal penyeimbang yang di luar pemerintahan itu dalam pemerintahan modern itu sangat penting keberadaannya. Sebagai oposisi. Sebagai oposisi, sebagai penyeimbang atau apapun namanya. Yang penting oposisi yang kritis dan konstruktif. Kalau bicara ini kan idealnya, 2014 kemarin oposisi seperti apa Anda melihatnya kualitasnya? Ya, lebih kurang khas Indonesia lah, oposisi kepentingan. Tapi kita ini kan kualitas demokrasi kita kan meningkat terus. Partisipasi masyarakat hampir 80% itu juga akan suatu peningkatan. Nah, kualitas demokrasi di parlemen juga harus terus meningkat. Di antaranya adalah kualitas apa yang disebut dengan oposisi. Jadi kritik-kritik yang konstruktif, ada jalan keluar yang diberikan, bukan sekedar kritik. Nah, ini nanti akan membuat
pemerintahan ini jauh lebih menarik, jauh lebih baik. Karena tantangan kita ke depan juga jauh lebih besar. Jadi poin saya adalah pemerintahan ini, Indonesia ini akan semakin sehat kalau kekuatan penyeimbangnya juga sehat. Atau memang jangan-jangan karena nggak mau sharing aja sama Gerindra sama PKS? Saya kira yang dijelaskan Mas Gung Nun tadi udah benar ya. Ini kan ada yang secara ideologis, secara platform juga beda. Dari awal kita ini kan sudah sedemikian rupa. Jadi kalau PAN dan Demokrat memang kebetulan sama-sama biru nih, sama-sama biru dengan Nasdem. Nah kita pikir ada kedekatan itu. Baik, ya. ada kedekatan warna. Secara psikologis juga. Baik. Kang Gun-Gun, ini soal oposisi yang berkualitas. Kita belajar dari 2014. Oposisi apakah cukup berkualitas? Mungkin lebih kita evaluasi dan kedepannya harus seperti apa? Karena kalau kita lihat 2014 sampai 2019 pemilu kemarin itu kubu masyarakat itu terbelah sangat tajam begitu. Ini mungkin kedepannya harus seperti apa? Koalisi itu memang koalisi pembentuk pemerintah butuh kekuatan di luar yang disebut dengan kekuatan penyeimbang. Bicara soal kualitas itu ditentukan 3 hal. Pertama itu soal kualitas isu yang kemudian disampaikan ke halayak luas. Menyangkut kinerja pemerintah. Apa aja isunya yang kemudian bisa menjadi bukan hanya edukasi tapi juga advokasi, mengadvokasi isu-isu publik. Yang kedua, bagaimana membangun kanalisasi. Contoh misalnya, kan kalau hanya menyampaikan isu tetapi tidak kemudian menguatkan itu di kanal-kanal yang terlembagakan, contoh misalnya di DPR, di DPRD, kemudian di partai gitu ya. Kalau kemudian tidak terkanalisasi dengan baik itu kayak buih. Tidak kemudian lantas artikulatif menjadi sebuah kritik publik. Kemudian yang ketiga, itu bagaimanapun membangun jejaring komunikasinya. Kan bisa saja jumlah atau komposisi persentasenya lebih kecil. Tetapi bagaimana membangun jejaring komunikasi dan halayak luas. Kekuatan NGO, kemudian kekuatan media. Nah ini yang di negara manapun, kekuatan oposisi itu bisa hidup kalau mampu membangun yang disebut dan communication network. Oke. Ya, Kalau gitu. dari 3 indikator tadi, kualitas oposisi selama 2014 menuju 2019 itu seperti apa? Sebenarnya bukan hanya dari 2014, sejak 99 ke sini pasca reformasi itu kualitas kekuatan di luar kekuasaan itu memang banyak tereduksi oleh terlalu banyaknya partai yang masuk ke dalam kekuasaan yang disebut dan ruling party. Bahkan beberapa terminologi media sering menyebut sebagai obesitas kekuasaan kan gitu. Jadi kekuasaan mengalami kegemukan yang itu menyebabkan juga penyakit-penyakit bawaan. Nah, gitu. Oke. Sehingga mungkin mempengaruhi kualitas oposisi mengkritiknya juga gitu. Betul. Dan salah satu kritik kita terhadap teman-teman yang berada di luar kekuasaan adalah konsistensi terhadap sikap dan posisi politiknya gitu. Baik, Pak Hermawi, kita kemudian kembali soal 2014 itu masyarakat sudah terbelah sangat tajam. 2019 juga. Nanti kan 2024 bukan Pak Jokowi lagi tentunya. Tapi artinya perlu rekonsiliasi yang sangat meluas begitu yang harus terjadi saat ini. Perlukah kemudian Pak Prabowo hadir ketika Pak Jokowi nanti dilantik? Karena ketika ditetapkan KPU tidak datang. Itu simbol ya, kehadiran Pak Prabowo penting untuk memaknai rekonsiliasi secara utuh. Ini masyarakat kan sangat paternalistik. Jadi kehadiran Pak Prabowo di pelantikan itu menurut saya bisa dibilang sebagai sebuah kemutlakan. Itu penting sekali untuk memaknai statement-statement yang selama ini dikatakan. Kita sudah selesai, MK sudah selesai segala macam. Nah, kehadiran-kehadiran yang seperti itu ditunggu oleh masyarakat menurut saya. Kalau kita di publik ini kan grup-grup WA, alumni sekarang kita sudah rajut lagi semua, sudah kembali. Nah, ini elit yang selama ini bersuara paling keras seperti Pak Prabowo itu perlu menunjukkan kenegarawanannya. Nah, pada situasi yang seperti ini memang diuji tingkat kenegarawanan kita. Oke, kita tunggu bagaimana Oktober masih ada waktu begitu ya Pak Hermawi. Tapi kemudian yang menarik adalah peta politik pasca itu yang jadi menarik karena Pak Jokowi tentunya tidak akan maju lagi itu di 2020. Terima kasih Pak Hermawi telah berbagi analisa bersama kami. Kang Gun-Gun juga terima kasih.